Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Cindy Rahmawati, NIM 19212182, Prodi Hukum Keluarga Islam HKI 5C. Saya di sini akan menjelaskan tentang zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang kelima, yang merupakan dasar atau fondasi bagi umat Islam untuk dilaksanakan. Zakat hukumnya wajib atau fardu ain. Siapa saja sih orang-orang yang berhak menerima zakat? Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Allah telah memberikan jaminan untuk menjelaskan data orang-orang yang berhak menerima zakat. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60. Orang yang berhak menerima zakat, yang pertama orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam gorib, yang ketujuh fisabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, ada beberapa orang yang tidak berhak untuk menerima zakat, di antara lain yang pertama orang yang kaya dalam harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan, yang kedua hamba sahaya yang mendapatkan nafkah dari tuannya, yang ketiga keturunan atau keluarga Rasulullah SAW, yang keempat orang yang dalam tanggungan zakat, yang kelima orang yang tidak beragama Islam. Dan adapun surat Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 12 yang berbunyi, walaqad akhadallahu mitsaqan bani Israil wa ba'atsna minkum isna asyara naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqadtumu sholata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukafiranna ankum sayiatikum wa ludkhilanakum jannati tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawan sabil, yang artinya, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, aku bersamamu, sungguh jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjamkan yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Adapun sedikit menjelaskan tentang firman dalam surat Al-Maidah ayat 12. Setelah mengingat orang-orang yang beriman agar senantiasa melaksanakan kewajiban dan mensyukuri nikmat yang dianugerahkan Allah kepada mereka, pada ayat ini diingatkan setiap dan perilaku ahli kitab terhadap perjanjian-perjanjian mereka dengan Allah, agar orang-orang yang beriman tidak mengalami apa yang menimpa ahli kitab itu. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, sebagaimana kami telah mengambil perjanjian pula dari kamu, wahai kaum muslimin. Dan kami telah mengangkat dengan mengutus Nabi Musa untuk memilih 12 orang pemimpin di antara mereka yang bertugas membimbing mereka. Jumlah itu ditentukan sesuai dengan jumlah suku-suku Bani Israel pada masa itu. Dan Allah berfirman kepada Bani Israel, aku bersamamu, senantiasa melindungi dan menolong kamu jika kamu memenuhi perjanjianmu denganku. Bagaimana selanjutnya dari ayat ini menyebutkan sebagian dari tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dengan baik dan benar-benar sesuai dengan syarat-syarat dan rukunnya, dan menunaikan dengan sempurna kewajiban zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, kamu dukung dengan dukungan yang kuat dari gangguan orang-orang yang memusuhinya, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik dengan bersedekah dan berinfak di jalan Allah, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu dengan melanggar perjanjian denganku setelah itu, yakni setelah diikatnya perjanjian itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Adapun surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi, wa ma ataitum marabba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakati turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun, yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dengan pandangan Allah.
Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Adapun tafsir yang menjelaskan, dan sesuatu riba atau tambahan yang kalian berikan, umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan kepada orang lain supaya orang lain memberikan kepadanya balasan lebih banyak dari apa yang telah ia berikan. Pengertian sesuatu dalam ayat ini dinamakan tambahan yang dimaksud dalam masalah muamalah, agar dia menambah pada harta yang manusia, yakni orang-orang yang memberi itu. Lafal yarbu artinya bertambah banyak, maka riba itu tidak menambah banyak di sisi Allah, yakni tidak ada pahalanya bagi orang-orang yang memberikannya. Dan apa yang kalian berikan berupa zakat, yakni sedekah untuk mencapai melalui sedekah itu keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Di dalam ungkapan ini terkandung makna sindiran bagi orang-orang yang diajak bicara atau muktabin. Yang terakhir, surat At-Taubah ayat 11 yang berbunyi, fa in tabu wa aqamus sholata wa atumuz zakata fa yaqwanukum fiddin wa nufassilu ayat liqaum ya'lamun. Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang yang telah mengetahui. Adapun tafsir yang menjelaskan, jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian, saudara bagi kalian atau seagama. Dan kami menjelaskan, kami menerangkan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui, kamu yang berfikir. Adapun hikmah zakat, yaitu sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT atas mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Yang kedua, zakat merupakan hak bagi mustahik, maka zakat berfungsi sebagai penolong, membantu dan membina mereka, terutama bagi fakir dan miskin, akan membawa ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT sehingga terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak. Yang ketiga, sebagai pilar amar bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan kehidupannya dan para mujtahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berijtihad di jalan Allah. Yang keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam. Yang kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor saja, akan tetapi zakat adalah mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar. Yang keenam, zakat sebagai pembangunan kesejahteraan umat. Yang ketujuh, dengan zakat ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Yang kedelapan, zakat dapat mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum. Terima kasih atas penjelasan dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.